Hai 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 semuanya, kembali lagi dengan YouTube channel aku Ika Accounting. Di video aku sebelumnya, aku sharing ke kalian bagaimana caranya setting daftar akun yang sudah ada daftar akun default dari Accurate-nya. Terus cara setting ngeditnya itu seperti apa. Kemarin aku udah sharing. Nah, sekarang di video aku yang kali ini aku akan sharing kalian memulai transaksi dari awal banget, dari mulai setoran modal awal. Nanti akan aku sharing itu, terus aku sharing juga bagaimana caranya membuat produk atau menginput produk barang dan jasa ke Accurate. Terus aku juga nanti akan menjelaskan ke kalian, aku akan sharing ke kalian cara membuat faktur penjualan, terus penerimaan penjualan, dan juga faktur pembelian gitu ya. Oke, langsung aja ya, aku akan mempraktekannya, nggak perlu lama lagi. Langsung aja aku buka Accurate-nya. Buka database. Oke, sekarang database Accurate-ku sudah terbuka. Langsung aja aku akan sharing ke kalian bagaimana sih caranya memulai transaksi di Accurate ini ya. Jadi awal mulanya aku akan melakukan jurnal umum dulu terkait dengan setoran modal awal. Oke, caranya langsung aja. Ini aku zoom dulu ya biar kalian jelas lihatnya. Cara awalnya yang pertama ada kalian klik dulu menu daftar. Oke. Terus ini klik buku besar, bukti jurnal umum. Ini aku tanggalnya ganti dulu di sini. Ini gini aja deh. Oke. Terus ini langsung aja aku klik baru untuk membuat jurnal ya, kayak waktu itu yang pernah aku sharing ke kalian pas di video pengenalan menu. Nanti kalian bisa ini lihat lagi videonya. Nah, ini nomor jurnal kalian bebas edit, terserah kalian mau nomornya seperti apa. Nah, ini aku penomorannya aku mulai dengan kata huruf JU atau jurnal umum. Terus ini aku kasih bulan dan ini tahunnya. Terus ini nomor 1, artinya jurnal pertama. Terus karena ini setoran modal awal, aku buatnya tanggal 1 Januari 2021. Keterangannya setoran modal awal. Oke. Nah, ini jurnal pertamanya. Aku mempunyai modal ada di kas besar sebesar 15 juta. Kalau udah langsung di enter aja. Nah, terus aku punya modal di Bank BCA. Misalnya aku buat di sini di Bank BCA. Ini biar enggak, ini kayak aku kecilin lagi aja ya. Nah, biar enak aja. Nah, aku punya modal di Bank BCA itu misalnya 25 juta. Terus aku punya modal juga di Bank BRI. Aku nyimpan modal di sana sebesar 20.
Nah, terus ini kreditnya langsung aja aku masukin ke modal. Jadi setor modal awalku sebesar 60 juta begitu. Terus kalau misalnya kalian udah selesai semuanya, ini diisi, kalian tinggal klik simpan dan baru atau simpan dan tutup. Bedanya kalau simpan dan tutup, ini aku close, aku klik gitu kan, ini langsung kita kembali ke menu ini. Oke. Nah, kalau misalnya tadi aku klik simpan dan baru, maka akan munculnya tetap di halaman ini, dan ini nomor jurnalnya langsung otomatis ganti ke 02 gitu ya. Nah, ini aku sementara itu dulu, aku jurnal setoran modal awal. Nah, ini nanti kalian bisa mencari jurnalnya nih, misalnya jurnalnya kalian udah banyak gitu kan, kalian tinggal bisa mencari nomor jurnalnya aja di sini. Nanti tinggal diketik ya nomor jurnalnya seperti apa yang akan kalian cari gitu. Nah, sekarang udah aku buat. Sekarang aku buka dulu neracaku, apakah tadi jurnalku sudah masuk ke neraca dengan benar gitu kan. Ini aku buka dulu neracaku, ini aku ganti ke 0101. Nah, kalau udah langsung aja klik OK. Nah, sekarang sudah muncul di neraca, itu terdiri dari kas 15, Bank BCA 25, dan Bank BRI-nya 20 ya, sesuai dengan yang aku jurnal tadi. Ini di sisi aktiva, oke. Sekarang aku mulai di sisi pasifanya atau di sisi modal. Oke, di sini sudah benar ya. Jadi neraca awalnya yang tadi ini udah sesuai gitu kan. Oke, sekarang langsung aja ke bagian daftar barang. Ini aku akan membuat sebuah memasukkan, aku akan membuat list produkku, atau aku akan menginput jenis produk-produkku yang aku punya gitu kan, yang aku perdagangkan gitu intinya. Ini ada dua cara. Ini bisa kalian melalui menu daftar terus klik barang dan jasa, atau kalian bisa dengan cara klik aktivitas terus nanti dipilih barang dan jasa gitu ya. Nih, sekarang langsung aja aku mulai. Mana ini ya, tadi menu daftar, terus aku mulai dari sini karena aku sebenarnya lebih enak dari sini gitu guys. Jadi nanti kalau aku udah nginput, aku bisa langsung pas aku close, langsung aku bisa ngeliat gitu kan barang apa aja yang udah aku masukin gitu ya. Ini sekarang langsung aja klik baru. Nah, nanti tampilannya secara keseluruhan jadi seperti ini, oke. Nah, di sini ada tipe persediaan, non persediaan, dan service gitu ya. Nah, ini karena aku produknya penjualan website gitu ya, jadi aku masukinnya ke menu service gitu ya, atau boleh ke menu non persediaan juga nggak apa-apa gitu kan. Yang jelas nggak di persediaan karena aku nggak memantau jumlah stok atau stok gudangku gitu ya, karena aku kan nggak ada stok gudang gitu kan. Nah, nanti nggak terlalu beda jauh inputnya sebenarnya, cuman kalau di bagian persediaan itu kalau input awal misalnya perpindahan dari sebelumnya nih, kalian udah punya data Excel gitu kan, udah punya data Excel, terus kalian mau pindahin ke akurat itu, ya udah ini tinggal dikasih nama produknya apa, misalnya produk minuman, kasih contoh dulu. Terus ini nanti kategorinya dibuat dulu. Kalau belum punya kategori, ini bisa membuat kategorinya di sini. Bentar. Nah, kalau kalian belum punya kategori, kalian bisa membuat kategorinya di sini ya. Gitu. Terus nanti ini diklik baru. Terus udah diisi kategorinya mau apa kayak gitu ya. Aku kembali lagi ke menu tadi barang baru. Nah, nanti kalau misalnya ini kategorinya udah kalian pilih, terus
kalian isi aja jumlah saldo stok terakhir yang kalian punya di laporan yang akan diinput ke Accurate. Misalnya stok terakhirnya produk minuman tuh punya 50 kuantitas, yaudah ini tinggal di sini tinggal diisi 50. Nah ini unitnya itu kalian isinya picis gitu, atau kalau misalnya lusin boleh lusin gitu. Terus ini nih nanti diisi harganya berapa gitu, kayak gitu ya. Terus nanti yang ini langsung diisi aja harga jualnya juga berapa gitu, harga jual minumannya gitu ya. Ini aku take lagi ya karena aku nggak pakai yang ini gitu kan. Ini aku pilih service ya. Aku lebih prefer ke service karena emang lebih basicnya ke perusahaan jasa gitu. Terus ini unitnya aku hapus aja, nggak apa-apa. Ini nomor barangnya aku mulai dari 1000 gitu ya, atau awal banget. Sekarang aku ngecek dulu, aku mau masukin produkku dulu, ngecek dulu di website aku jadi punya 3 produk. Hosting.com tuh ada punya 3 produk, landing page, bisnis, terus ada website custom gitu ya. Oke, ini aku kembaliin lagi. Jadi aku pertama bikin produk landing page. Typo guys. Udah, terus ini harga jualnya langsung aku isi 69.000 per bulan gitu. Nanti kalau misalnya penjualannya kalau langsung setahun tinggal kali aja 12 gitu. Terus ini aku langsung aja klik berikut. Jadi kalau klik berikut nanti akan tetap di halaman ini gitu ya. Nah ini udah ganti lagi nomor barangnya ke 1001, jadi akan terus urut seperti itu. Next produknya adalah produk bisnis. Ini kalau kalian mau membuat toko online bisa banget order di sini. Oke, terus ini oh iya, ini diklik dulu service, jangan lupa ya guys, aku hampir aja lupa. Ini harganya 99.000. Oke, klik berikut. Terus tambah lagi produk website custom. Ini aku kasih nama website custom. Harga jualnya 149. Nah, karena tadi aku punya 3 ini produk, aku udah selesai ya, terus langsung aja aku klik OK gitu. Karena aku udah nggak ngimport produk lagi. Oke. Sekarang kita perbaruin dulu. Nah, sekarang semua barang yang tadi aku udah jenis produk yang aku udah input akan tampil di sini semuanya gitu ya, 3-3-nya tadi beserta harga jualnya gitu. Terus sekarang aku langsung aja ke pembuatan faktur penjualan gitu ya. Aku zoom dulu. Langkah awalnya membuat faktur penjualan itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa pilih dari klik menu daftar, terus penjualan, kalian pilih faktur penjualan. Oke. Terus ini seperti biasa, ini aku edit dulu filter tanggalnya biar nampilnya tuh sesuai dengan bulan yang sedang aku kerjakan gitu ya, mulai dari bulan Januari. Terus sekarang langsung aja klik baru. Oke. Nah udah ya, sekarang tampilan keseluruhannya akan menjadi seperti ini. Ini pelanggan bisa kalian isi sendiri ya. Cara misalnya kalian belum ada nama pelanggannya, ini tinggal diklik aja pelanggan baru, terus tinggal diisi aja nama pelanggannya gitu kan. Misalnya bookstore
bebas gitu. Nanti ini diisi selengkap mungkin jika kalian membutuhkan lengkap gitu, atau enggak kayak gini aja nggak apa-apa, sebutuhnya kalian aja gitu. Kalau udah langsung aja klik OK. Nah, nanti akan kembali ke menu faktur penjualan. Nah, di sini sudah ada nama pelanggannya. Sekarang ini nomor invoice-nya kalian bebas banget ngedit, terserah kalian, seenaknya kalian itu seperti apa. Ini aku langsung bikin aja kodenya gini, JLMB 0121. Ini biasanya tetap bulan dan tahun ya, aku tetap biasanya enaknya kayak gitu. Terus ini nomornya 001. Ini invoice-nya aku buat tanggal 1 Januari gitu. Nah, terus langsung aja ini aku input barangnya. Ini aku langsung mulai dari landing page. Nah, karena tadi aku pas di bagian barang, pas aku input produk, itu kan sudah ada harganya di sini ya kan. Jadi pas aku bikin faktur penjualan, otomatis harganya akan keluar di sini gitu ya. Ini misalnya kalau ternyata tuh bookstore langganannya langsung misalnya ngambil 12 bulan, ya udah ini langsung aja diklik 12 bulan. Nah, maka harganya akan otomatis ke sini ya gitu. 828. Nah, kalau udah kalian bisa boleh klik simpan dan baru atau simpan dan tutup gitu ya. Ini aku klik simpan. Kalau klik simpan dan baru, tampilannya akan next seperti ini ya. Oke. Sekarang aku ngasih cara yang kedua untuk membuat faktur penjualan gitu kan. Ini ada cara yang kedua itu melalui menu aktivitas. Terus kalian klik bagian penjualan, klik faktur penjualan. Oke, tampilannya akan sama. Nah, ini tinggal kalian isi lagi, ulang lagi. Misalnya aku pilih ini. Terus nomornya invoice ini langsung otomatis urut gitu ya. Terus ini tanggalnya aku ganti ke 02/01/2021. Misalnya beda tanggal gitu. Terus ini aku copy paste aja. Nah, produk selanjutnya misalnya website customnya gitu. Harganya 149, dia misalnya langganan 1 bulan. Oke, kalau udah tadi kan aku udah nyontoin kalau misalnya simpan dan tutup tampilannya akan tetap seperti ini ya. Kalau simpan dan baru tampilannya akan tetap seperti ini. Sekarang aku coba kalau aku klik simpan dan tutup ya. Oke, aku simpan dan tutup. Nah, aduh. Tadi karena sebelum aku buka ini ada terakhir fakturku. Nah, kalau udah simpan dan tutup nanti akan kembali ke sini gitu ya. Tadi aku ini karena ada double windows gitu di double jendela di sini. Jadi tadi pas aku close ternyata masih tampilan di jendela yang satunya gitu ya. Nah, intinya kalau udah simpan dan tutup nanti akan kembali ke menu ini. Nah, di sini di daftar faktur penjualan akan kalian bisa memilih untuk menampilkan hanya yang belum lunas gitu kan, atau misalnya yang udah hanya yang belum lunas atau semuanya, baik yang lunas atau yang belum lunas gitu. Kayak ini aku bikin satu faktur lagi dulu biar komplit. Produk-produkku semuanya aku buat faktur penjualan. Ini tetap ya di 03/01/2021. Oke. Sekarang, nah ini aku contohin lagi ya, kalau aku klik simpan dan tutup,
Oke. Maka tunggu, ini PC ku agak lemot nih guys, maaf ya. Jadi kalau klik simpan dan tutup pasti akan munculnya ke sini. Kalau udah langsung aja klik perbarui. Nah, ini kenapa aku enaknya kalau membuat faktor penjualan itu lewat menu daftar penjualan? Karena ketika kalian ngeklik simpan dan tutup, kalian otomatis akan melihat apakah kalian faktornya itu benar di bulan ini gitu kan. Misalnya ini aku kan inputnya di bulan Januari gitu kan. Ya ini aku ganti dulu tanggalnya. Gitu. Nah, aku kan input di bulan Januari. Kalau emang benar pasti dia akan nampil di selama ini, periode ini 1 Januari sampai 31 Januari. Terkadang ya guys, aku sendiri di kantor tuh kadang kalau pas lagi kurang fokus atau pokoknya lagi human error gitu ya, terkadang aku salahin petanggalnya gitu. Jadi makanya fungsinya kalau aku lebih suka input di sini di menu daftar tadi itu ya, karena itu ketika aku simpan aku bisa langsung ngecek ini udah benar masuk apa belum gitu. Kalau enggak, kalau ternyata nyasar tanggalnya gitu kan, biasanya kalau aku nyasar ini solusinya tinggal ini diklik. Oh ya, ini aku buat dulu, ini aku ganti dulu tanggalnya biar seolah-olah ini tuh nyasar ke bulan Februari. Nah, ketika aku tadi inputnya nyasar gitu kan, harusnya aku input Januari tapi kok bulannya malah Februari, otomatis di sini kan nggak nampil tuh. Nah, solusinya gimana? Biasanya kalau kalau faktornya, cara mencarinya aku ini filter tanggalnya dihilangin gitu kan. Kalau misalnya pas faktornya sedikit ini bisa langsung muncul gitu kan. Tapi kalau di sini nanti faktornya udah banyak banget gitu kan, kasusnya udah banyak banget, kalian tinggal cari aja di sini nomor faktornya. Biasanya kalau aku lebih enaknya CLMB 01210003 gitu kan, otomatis nanti dia akan nyorot ke sini gitu. Terus nanti kalian tinggal klik kanan aja untuk diubah gitu. Terus ini aku kembaliin lagi ke bulan Januari. Nah, sekarang udah benar, langsung aja aku klik simpan dan tutup. Nah, jadi begitu ya caranya membuat faktor penjualan. Ada dua cara tadi, lewat menu daftar dan bisa lewat menu daftar sini atau lewat menu aktivitas. Oke. Nah, sekarang selanjutnya aku akan sharing ke kalian bagaimana caranya untuk melunasi faktor-faktor ini gitu ya. Cara yang pertama, ini tinggal aja kalian bisa double klik di sini untuk buka fakturnya. Nah, kalau udah terbuka seperti ini fakturnya, kalian bisa langsung aja klik bayar. Oke. Nah, misalnya di faktor pertama, ini pembayarnya lewat Bank BCA gitu ya. Ini biarin aja aku lewat Bank BCA dulu. Misalnya nih, terus tanggalnya bisa kalian samain, tanggalnya itu kalian lihat, pokoknya lihat pembayarannya dia gitu ya, disesuaikan dengan bukti pembayarannya atau bukti penerimaannya kita gitu kan, di tanggal berapa. Kalau misalnya dimutasi tanggal 1 ya udah ini diisi aja tanggal 1. Kalau misalnya tanggal 2 tinggal diganti tanggal 2 gitu. Oke, ini juga diganti di sini. Terus ini keterangannya. Oh ya, lagi-lagi nomor formulir apa ya, nomor penerimaan penjualannya. Di sini kalian bebas kok mau ganti seperti apa gitu, bebas gitu. Ini kalau udah semuanya langsung aja klik simpan. Nah, jika sudah lunas, otomatis di sini akan ada sebuah cap lunas atau cap paid gitu ya, bukti ini sudah dibayar gitu, faktor ini sudah lunas. Terus kalau udah langsung aja di close. Oke, sekarang aku punya cara yang kedua untuk melunasi faktor-faktor ini gitu kan, karena tadi cara yang pertama
itu aku ngelunasin fakturnya tuh melalui menu ini, tinggal dibuka terus kalian klik bayar gitu kan. Sekarang cara yang kedua, caranya juga simpel sih, kalian langsung aja menuju ke menu aktivitas ya kan, terus kalian klik menu penjualan ini, sorot terus masuk ke penerimaan penjualan. Oke. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini secara utuhnya. Terus kalian langkah pertamanya harus masukin dulu nama customernya. Misalnya nih aku pilih yang CV Maju Jaya. Nah, di sini nanti akan muncul faktor-faktor dari CV Maju Jaya yang belum lunas gitu ya. Terus kalau udah ini kalian pilih dulu dia melakukan pembayarannya itu lewat apa. Misalnya lewat BRI, ya udah ini aku lewat BRI gitu ya. Terus ini tanggalnya aku buat lebih dari tanggal faktor, misalnya dia ternyata bayarnya tanggal 3, ya udah ini aku ganti jadi ini tanggal 3. Oh ya, ini nomornya aku harusnya 02 ya. Nah, terus ini aku kasih keterangan dulu penerimaan penjualan dari CV Maju Jaya, nomor fakturnya ini ya, nomor fakturnya ya, ketik aja JLMD 01210002 gitu. Nah, ini keterangannya udah aku isi. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mencentang ini, centang bayar. Oke. Dan ini juga kalian harus klik gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak klik terus ini langsung disimpan, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini total nilai faktur harus lebih dari total nilai untuk didistribusikan gitu kan. Jadi ini kalian tandanya harus membenahi ini gitu ya. Ini tinggal caranya tinggal diklik aja, otomatis akan muncul gitu ya. Nah, kalau udah kalian langsung aja diklik simpan. Nah, sekarang di refresh pasti hilang lagi. Nah, gitu ya. Sekarang step ketiga, bagaimana kalau ternyata pelunasannya itu enggak langsung sekali langsung lunas gitu ya, tapi bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Caranya sama, gampang kok, kayak tadi membuat penerimanya kayak gini. Ini langsung aja klik buka, terus aku klik bayar. Terus ini misalnya nih ternyata pas awal mula dia itu bayarnya pakai kas besar dulu, masuk bayarnya dia tuh cash gitu ya. Terus aku anggapnya ke kas besar, karena kenapa kas besar? Karena biasanya kas besar itu digunain untuk kayak melakukan penerimaan penjualnya itu emang lewat kas besar. Nanti kas kecilnya biasanya digunain kalau untuk transaksi pengeluaran kecil-kecil gitu, lebih ke buat biaya operasional sehari-hari gitu. Biasanya itu melalui kas kecil. Nah, nanti kas kecil ada saldonya itu dengan cara mendropping dari kas besar kayak gitu. Nah, ini tanggalnya aku buat tanggal 3. Terus ini aku kasih keterangan dari PT Adikarya, nomor fakturnya CFMB 01210003 3. Nah, ternyata misalnya pas awal mula dia pakai uang cashnya sebesar 50.000 gitu ya. Ya udah, ini kalian yang di sini bukan sini, sorry. Ini paymentnya, jumlah pembayarannya ini kalian ganti aja ke 50.000 gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung aja klik simpan.
Oke, jadi kalau misalnya ini kalau kalian pembayaran 50.000, ini tinggal diedit aja 50.000. Kalau udah ini diklik dulu ya 50.000, jadi biar sama gitu. Oke, terus kalau udah langsung aja diklik simpan. Nah, karena tadi belum lunas ya kan, tadi kan 198 totalnya, tapi baru terbayar 50.000. Jadi di sini belum muncul cap lunasnya gitu ya. Terus ini aku close dulu. Nah, di sini di bagian sini akan muncul nilai terbayar tadi 50.000. Nah, yang belum terbayar itu 148.000 gitu ya. Terus kalau aku mau ngelunasin lagi, caranya sama kayak tadi. Ini tinggal klik bayar. Misalnya pembayaran yang kedua dia ngelunasinnya lewat bank BCA juga gitu ya. Ya udah, dia misalnya ngelunasinnya di tanggal 5. Ini aku ganti tanggal 5 Januari. Nah, begitu. Terus ini keterangannya sama kayak tadi. Penerimaan penjualan dari PT Adi Karya. Nomor fakturnya CLMB. Nomor fakturnya CLMB 0121003. Oh ya, ini kasih. Seperti ini. Nah, di sini otomatis langsung kedetek sisanya yang belum bayar berapa. 148.000 ya, 148.000. Nah, kalau udah semuanya tinggal klik simpan dan tutup. Maka akan muncul ke halaman faktur penjualan, dan di sini sudah ada cap lunasnya karena fakturnya sudah dilunasi semua gitu ya. Kalau udah langsung aja klik OK. Nah, di sini semuanya fakturnya sudah lunas. Sudah nggak ada yang muncul lagi faktur-faktur yang belum lunasnya. Jadi begitu ya tadi caranya membuat penerimaan penjualan. Ada dua cara, lewat tadi klik daftar terus ke faktur penjualan dulu, terus nanti tinggal dibuka lagi fakturnya terus klik pembayaran tadi di sini, atau tadi cara yang kedua lewat aktivitas terus klik penjualan, klik penerimaan penjualan gitu ya. Nanti tambahnya seperti ini gitu. Nah, sekarang aku nggak akan ngecek penerimaan penjualan tadi yang sudah aku buat gitu. Caranya tinggal kalian klik menu daftar, terus kalian ke penerimaan penjualan. Nah, ini langsung muncul ya, ini kan dari tanggal 1 Januari gitu ya. Ini aku ganti dulu ke 31 Januari. Oke. Nah, ini akan muncul semua faktor-faktor yang tadi sudah dilakukan penerimaan penjualan, nanti semuanya akan kerekap di sini. Begitu. Terus sekarang aku nyoba dulu kalau caranya membuat faktur pembelian itu seperti apa gitu ya. Ini aku kasih contoh aja ke kalian gitu, karena aku nggak melakukan faktur pembelian gitu ya biasanya, karena kan ini aku perusahaan jasa gitu ya. Tapi ini kalau misalnya kalian perusahaan yang memiliki atau perusahaan retail gitu ya, yang harus memantau stoknya gitu kan, biasanya akan membuat faktur pembelian gitu ya. Karena kalau di faktur pembelian akan kedetek secara rinci gitu kan, jumlah barangnya akan bertambah ketika ada faktor pembelian gitu. Oke. Nah, cara membuat faktur pembelian itu juga ada dua cara ya. Tadi kan aku klik di aktivitas, ini aku close dulu aja deh. Langkah pertama, kalian klik aktivitas, terus pembelian, terus klik faktur pembelian gitu. Terus kalian pilih dulu pemasoknya gitu, suppliernya apa. Misalnya untuk produk minuman aku suppliernya Coca-Cola. Ya udah, ini tinggal di Coca-Cola, terus ini nomor fakturnya kalian ganti
sesuai kebutuhan, BL 01, 21, 01 gitu ya. Terus invoice-nya ini tanggal pembeliannya kalian gitu ya, misalnya tanggal 2, ya udah ini tanggal 2 2021 gitu. Terus ini cari aja produk minuman gitu. Nah, kalian belinya berapa? Misalnya ternyata kalian kulakan atau belinya 50 pieces ya. Ya udah harga belinya berapa? Misalnya harga belinya 5.000. Udah, kalau udah seperti ini langsung aja klik simpan dan tutup. Terus ngecek dulu faktur pembelian yang tadi itu sudah terinput secara benar apa belum. Itu tinggal caranya kalian langsung aja ke menu sini, ke menu daftar, sama kayak yang salah. Ini menu daftar, terus kalian klik pembelian. Kalian pilih faktur pembelian. Nah, ini tanggalnya aku ganti dulu, harus ganti dulu karena kan ini September ya. Aku tadi kan buat transaksinya Januari. Ini diganti dulu. 3101. Oke. Nah, otomatis langsung muncul ya tadi faktur yang sudah aku buat gitu ya. Terus ini aku kecil dulu. Nah, seperti ini. Nah, cara yang kedua untuk membuat faktur pembelian adalah dengan cara langsung di sini klik baru. Gitu. Masuknya misalnya aku tak buat masih sama aja deh gitu. Nomornya kalau faktur pembelian itu dia nggak otomatis ngisi ya guys. Jadi ini kalian harus ketik ulang lagi gitu. Beda kalau yang pas membuat faktur penjualan gitu. Yang biasanya langsung otomatis, kalau ini enggak. Tuh. Misalnya ini pembelian keduanya tanggal 8. Produknya sama, Coca-Cola. Produk minumannya. Terus misalnya pembeliannya 20 aja, ini harganya tetap 5.000. Terus simpan deh. Udah deh, selesai. Jadi cara membuat faktur pembelian itu ada 2 cara kayak tadi ya. Sekarang cara untuk melunasi faktur pembelian, dan itu tuh sama caranya kayak yang pas faktur penjualan gitu ya. Ini langsung aja klik dari sini. Terus kalian caranya tuh di sini ya. Kalau faktur pembelian tuh di posisinya di atas kalau pembayaran, sedangkan kalau faktur penjualan tuh posisinya ada di daerah sini. Oke. Ini langsung aja klik bayar pemasok. Hampir sama kan tampilannya seperti ini. Nah, ini langsung aja aku misalnya mau bayar lewat BCA. Terus ini aku keterangannya pembelian salah, barang dagang kepada Coca-Cola. Pada Coca-Cola. Terus ini tanggalnya tanggal 2. Nah, udah. Terus ini pembayarannya 250.000 gitu ya. Kalau udah langsung aja diklik simpan dan tutup. Terus kita close di sini. Kita refresh. Nah, tadi yang faktur nomor 1 sudah nggak ada ya di sini karena aku menambahkannya hanya yang belum lunas gitu ya. Terus cara yang kedua untuk membuat untuk membuat pembayaran pembelian lewat menu aktivitas, sama kayak yang pas bikin penerimaan penjualan. Nih. Terus ini diklik pembayaran pembelian. Tampilannya tetap sama seperti ini. Nah, ini tetap yang pertama harus masukin dulu nama suppliernya. Misalnya ini aku ganti ke BRI.
Nah, di sini akan muncul yang belum lunas tuh apa gitu ya. Ini aku kasih keterangan dulu. Aku kasih keterangan dulu. Pembayaran pembelian barang dagang kepada Coca-Cola. Terus tanggalnya aku buat tanggal 9 deh. 9/01/2021. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini aku cash aja dulu deh. Ganti. Nah, kalau pembayarannya nggak langsung lunas, sama kayak tadi ya. Jadi ini harus diisi. Ini diklik bayar dulu. Terus ini kalau misalnya ternyata bayarnya 50.000 dulu, ya udah ini diedit dulu 50.000 gitu. Nah, sudah seperti ini. Terus ini diisi. Nah, ini loh, ini udah langsung otomatis 50.000 ya, diklik tadi. Ini nomor ceknya aku samain kayak di sini aja. Nah, kalau udah langsung aja klik simpan dan tutup. Terus kita perbarui dulu deh. Nah, ini udah sama. Yang udah terbayar 50.000 dan tanggungan yang belum dibayar tinggal 50.000. Tuh, ini langsung aja aku lunasin lagi. Bayar pemasok. Terus Coca-Cola ini lewat BRI. Nah, ini langsung otomatis ya, udah kecantik karena di sini tinggal 50.000. Terus di sini udah otomatis 50.000 gitu kan. Oh ya, ini tanggalnya aku edit dulu ke tanggal 9 sama aja kayak tadi. Nah, gitu ya. Kalau udah tinggal diklik simpan dan tutup. Nah, sekarang udah bersih, udah nggak ada faktur pembelian yang belum lunas gitu kan, karena sudah dilunasin semua. Sekarang ngecek pembeliannya ya udah terekam semuanya apa belum gitu ya. Takutnya masih ada yang nyasar karena salah tanggal gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Caranya masih sama, kalian menuju ke menu daftar, terus langsung ke pembelian, terus ke pembayaran. Terus ini di refresh. Oh ya, ini tanggalnya aku ganti. Tanggal 31/01/2021. Nah, maka tampaknya seperti ini. Jadi udah kedetek semua tadi apa yang ada di sini. Pembeliannya sudah kerekam semua gitu ya. Oh ya, terus ini kalau kalian mau membuat nama pemasok baru gitu kan atau pelanggan, kalian juga bisa guys, dari menu aktivitas ini. Nih, caranya sama. Pokoknya hampir-hampir sama sih ya caranya sebenarnya. Ini tinggal kalian klik mana sih? Oh, bukan, gak di sini, sayang, lupa. Nanti aku pulangin lagi deh. Oh ya, kalau misalnya kalian mau ngeliat daftar pemasok gitu ya, terus nanti kalian mau membuat nama pemasok baru atau melihat daftar pelanggan, itu caranya kalian tinggal menuju ke menu sini, ke menu daftar, terus kalian tinggal klik pemasok. Nah, di sini akan muncul nama suppliernya, karena tadi aku cuma punya satu supplier, contohinnya satu supplier.
minumannya tuh Coca-Cola, ya udah ini di sini akan muncul Coca-Cola gitu ya. Terus kalau kalian mau, terus kalau mau menginput nama pemasoknya tuh gimana gitu, kalau mau nginput pemasok baru tuh gimana caranya, tinggal klik baru aja. Klik baru, tampilannya sama kayak yang tadi ya, kayak yang tadi pas membuat pas nginput pemasoknya lewat faktur pembelian tuh tampilnya tetap sama kayak gini. Ini tinggal diisi aja nama pemasoknya gitu. Jadi gitu ya caranya. Terus kalau misalnya mau ngelihat daftar pelanggannya itu juga sama di sini. Nah ini daftar pelanggan, diklik aja deh, akan muncul semua nama pelanggannya kita gitu ya. Ini pelangganku di sini gitu. Cara kalau mau nambahin lagi ya tinggal diklik aja, klik baru gitu. Nih seperti ini gitu ya. Ini tinggal diisi aja nama pelanggannya gitu. Oke, seperti itu dulu ya guys, kira-kira aku sharingnya yang sekarang di video aku kali ini. Aku sharing sampai segitu dulu, kalian pantengin aja terus di video aku selanjutnya gitu kan, karena masih banyak tuh. Mungkin nanti di video berikutnya aku akan sharing bagaimana caranya jurnal transaksi beban gitu ya, sama pendapatan lain-lain gitu kan. Jadi segitu dulu, terima kasih kalian sudah menonton, jangan lupa share. Jadi terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube aku sebagai bentuk support kalian ke aku gitu kan. Share juga ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian tahu kalau ada video tutorial Accurate ini yang akan tentunya berguna untuk pembelajaran kalian baik di kuliahan, baik di kampus gitu kan, karena beberapa kampus ada program accounting software-nya tuh pakai Accurate, ada yang pakai Mayop gitu ya. Ini berguna juga untuk membantu kalian bercepat belajar gitu kan, biar dapat nilai bagus. Terus buat kalian yang di kampus belum diajarkan Accurate dan ternyata kalian pas di tempat kerja harus bisa Accurate, di sini channel YouTube aku ini juga tepat buat kalian belajar gitu ya, insya Allah gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye bye.